Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Kembali lagi dengan saya. Dan dalam video kali ini kita akan membahas soal UAS untuk mata kuliah keamanan sistem informasi yang kedua, yaitu kita akan membawakan satu materi yang saya kuasai. Nah, materi yang saya ambil yaitu adalah keamanan web. Sebelum itu, perkenalkan kembali, nama saya Glory RLP Taharob dengan NIM 20010101008, program studi sistem informasi, kelas SI 401 Universitas Siber Asia. Kita akan membahas keamanan web, dan di sini saya akan membahas mengenai apa itu web, kemudian bagaimana cara kerjanya, lalu kita ke web server, kemudian topologi, lanjut ke ancaman atau attack, masuk ke protect atau perlindungan, dan yang terakhir HTTP dan HTTPS. Nah, what is it atau apa itu dari web? Web adalah sebuah tempat atau media di internet bagi siapa saja yang menggunakan dalam interaksi. Contoh, misalnya seorang pebisnis ingin menjalankan bisnis online-nya, tentu dia menggunakan internet sebagai media dalam memasarkan produknya dan berinteraksi dengan pengguna atau pelanggan. Nah, pengguna dan pelanggan ini juga berinteraksi dengan melihat informasi tentang produk, kemudian ada melakukan transaksi, interaksi dengan sistemnya, dan lain-lain. Nah, kita lanjut, apakah itu dari web server? Web server adalah sebuah software di mana memberikan layanan data yang menerima permintaan dari browser web. Kemudian, web server mengirimkan hasil dalam bentuk halaman web sesuai dengan permintaan daripada browser web ini. Nah, apakah itu topologi? Nah, topologi ini adalah cara menghubungkan beberapa komputer sehingga menghubungkan suatu jaringan. Nah, bagaimana sih cara kerjanya dari web server? Nah, cara kerja dari web server adalah, di sini kita lihat ada 3 poin penting, yaitu browser internet, kemudian ada TCP atau IP atau alamat networking protokolnya untuk protokolnya, dan yang ketiga adalah web server. Nah, di browser internet ini, klien atau kita yang ingin melihat atau mengakses suatu halaman website, tentunya kita akan mengirimkan sebuah permintaan berupa link, kemudian yang akan diterima atau ditangkap sinyalnya oleh IP networking protokol ini. Kemudian ia mengirimkan permintaan tersebut dalam berupa HTTP ke web server. Nah, web server membacanya. Jika ia membaca dan menemukan data atau halaman page yang diminta, maka ia akan mengirimkan melalui IP atau networking protokol dalam bentuk HTML response menuju ke browser internet. Nah, browser internet pun menerima halaman website yang ia inginkan sesuai permintaan. Nah, tapi jika ketika HTTP yang dikirimkan ke web server tidak ditemukan, maka ia akan mengirimkan ke browser internet dalam bentuk web page error atau ada kesalahan dari halaman page, di mana menunjukkan adanya simbol angka 404 yang artinya page not found atau halaman website tidak ditemukan. Nah, sebelumnya saya singgung tentang HTTP. Sekarang kita lihat terlebih dahulu apakah itu HTTP dan apakah itu HTTPS. Bedanya di mana ya? Nah, HTTP atau Hypertext Transfer Protocol itu adalah seperangkat aturan untuk mentransfer file dari World Wide Web atau kita biasa sebut WWW, dan kemudian port yang digunakan HTTP adalah 80. Nah,
cara kerja dari HTTP ini adalah, kita lihat ada 2 poin di sini. Ada klien HTTP di web browser dan ada daemon HTTP di web hosting. Nah, klien HTTP ini atau kita ingin sama seperti tadi web server. Nah, kita ingin melihat halaman page. Nah, kita pasti mengklik suatu tautan atau tautan hyperlink atau ketik URL di browser. Nah, kemudian itu pun mengakses dan menuju ke daemon HTTP di web hosting. Nah, di web hosting ini mereka mencari file terkait sesuai dengan permintaan klien. Jika ditemukan, maka ia akan mengirim file tersebut ke klien sesuai dengan permintaan. Nah, bedanya apa sih dengan HTTPS ini? Nah, HTTPS ini sangat berbeda dengan HTTP. Kalau HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Secure, di mana ia lebih aman atau secure, versi amannya dari HTTP, karena dilapisi SSL atau TLS. Kepanjangannya Transport Layer Security, sebagai protokol komunikasi data di World Wide Web atau WWW. Dengan port yang digunakan adalah 443. Cara kerjanya sama, hanya ia melalui validasi SSL handshake. Nah, ketika validasi terjadi, jika ia tervalidasi dan terbukti aman, secure, maka ia akan menampilkan halaman yang diinginkan, halaman yang diminta, berupa HTTPS _ bla bla bla, dengan ada muncul gembok sebagai simbol keamanan. Tetapi jika ketika melalui validasi dan kemudian dinyatakan tidak aman, maka akan muncul peringatan status tidak aman dengan adanya tanda peringatan, kemudian ada muncul pesan not secure atau tidak aman. Oleh karena itu, terlihat dengan jelas HTTPS lebih aman dibandingkan HTTP karena HTTPS terinskripsi sementara HTTP tidak terinskripsi. Lanjut, kita masuk ke ancaman atau attack atau threat yang terjadi pada web. Di sini kita akan membahas 3, yaitu remote file inclusion, SQL injection, dan cross-site scripting. Jika kalian menonton video sebelumnya, kita pernah menyinggung mengenai SQL injection yang sebagai threat pada website dan juga kepada database yang menggunakan query SQL. Yang pertama ada remote file inclusion, yaitu memanfaatkan kelemahan script PHP yang variabelnya tidak dideklarasikan dengan sempurna. Nah, ketika suatu website dengan menggunakan script PHP lalu kemudian variabelnya tidak dideklarasikan dengan sempurna atau dengan penulisan yang cacat, maka ini adalah suatu hal yang akan dimanfaatkan oleh hacker atau oleh penyusup untuk menyerang, dan ia juga dapat memasukkan data file dari luar server. Dapat terlihat pada gambar di bawah. Pada gambar ini menjelaskan yaitu attacker atau penyerang menggunakan search engine atau mesin pencarian untuk mengidentifikasi website dengan komponen-komponen yang sementara rentan, atau ia juga bisa menggunakan scanner untuk mengidentifikasi website itu dengan komponen-komponen yang sementara rentan. Kemudian ia akan melakukan eksploitasi terhadap kerentanan dari inklusi file jarak jauh pada website itu dan akhirnya mengunggah shell backdoor. Karena itu akan menyebabkan website tersebut akan diserang oleh virus atau terinstall virus atau malware. Kemudian halamannya pun bisa juga terhapus. Bisa juga server dibajak dengan server tersebut menggunakan boot DDoS, atau data-data dalam website tersebut dan informasi dapat dicuri. Kita lanjut, yang kedua SQL injection.
sudah kita ketahui dari video sebelumnya bahwa SQL injection adalah dimana memanfaatkan kesalahan penulisan query SQL. Kemudian penyerang dapat memasukkan SQL statement ke query dengan memanipulasi data input ke aplikasi. Nah, pada gambar di bawah akan menunjukkan di mana database server dengan MySQL, Oracle, IBM, DB2. Kemudian attacker dia mulai menyerang dengan memanfaatkan kesalahan penulisan dengan memakai beberapa cara. Kemudian hasil manipulasi data itu yang tersimpan ke dalam firewall atau gudang data ketika ingin diakses oleh browser yang akan mengirimkan sinyal ke web server, maka data-data tersebut bisa dapat berubah atau hilang dan akhirnya masuk peringatan ke application server dan kembali lagi ke database. Dan yang ketiga ada cross-site scripting, yaitu memasukkan kode atau script HTML dalam suatu website yang dijalankan melalui browser client. Dapat terlihat pada gambar di bawah, yaitu attacker akan mengirim link script yang sudah diretas ke victim atau target sasaran. Kemudian target tersebut mengklik link itu dan akan merequest pencarian atau halaman website ke web server. Kemudian browser korban akan memuat situs web yang sah, tetapi juga skrip yang berbahaya. Di dalam skrip berbahaya itu akan mengirimkan data-data personal atau private data dari korban ke attacker. Itu dia ancaman-ancamannya. Kita lanjut ke protect atau perlindungannya. Bagaimana perlindungan terhadap web? Yang pertama, ketika suatu website menggunakan CMS seperti WordPress, maka website tersebut perlu adanya pengecekan versi baru atau harus terus up to date untuk versi yang terbaru. Yang kedua, dengan menggunakan software Accunatic atau software pembantu sebagai yang berfungsi untuk mengecek kelemahan yang terjadi pada website. Yang ketiga, gunakan vulnerability scanning. Vulnerability scanning ini sebagai salah satu daripada server testing, security testing, di mana vulnerability scanning ini adalah praktik umum yang ada dalam pengawasan. Nah, apa sih vulnerability scanning ini? Vulnerability scanning ini adalah di mana ia menggunakan salah satu cara atau metode attack atau metode penyerangan untuk mengecek kerentanan atau kelemahan dalam aplikasi. Contoh, ia menggunakan cara SQL injection dengan untuk melihat kelemahan penulisan dalam query SQL. Nah, itu salah satu contoh. Kemudian yang terakhir, perlindungan untuk website adalah dengan menyewa ahli keamanan website untuk menganalisa apa saja masalah atau kelemahan atau kerentanan suatu website. Sekian penjelasan saya tentang keamanan web. Semoga informasi yang diberikan bermanfaat. Selain menjawab tugas atau soal ujian akhir semester, juga dapat memberikan informasi kepada penonton sekalian. Terima kasih.